Permohonan RRT dinyatakan cacat. Hakim MK langsung permalukan merek. Yang Mulia, panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Ya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Ya. Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dan. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dan. Mahkamah Konstitusi itu biasanya dingin, rapi, formal. Kayak ruang operasi, sunyi, tegang, semua orang tahu ini tempat hukum bicara, bukan emosi. Tapi sidang pendahuluan permohonan Roy, Rismond, dan Tifa? Jangan salah, ini bukan sekadar sidang. Ini arena uji nyali. Siapa paham hukum, siapa cuma modal suara keras. Detik-detik awal sidang masih normal, hakim duduk tenang, berkas dibuka, prosedur berjalan, tapi pelan-pelan hawa berubah. Bukan karena Aci mati, tapi karena satu hal, permohonannya bermasalah sejak lahir. Bukan sekadar kurang rapi, bukan cuma typo atau salah redaksi, tapi kabur. Kabur arahnya, kabur kepentingannya. Kabur siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Dan Mahkamah Konstitusi itu alergi berat dengan yang namanya kabur. Ini penting kita luruskan dari awal. Judicial review itu bukan panggung pengakuan dosa. Bukan tempat menyampaikan perasaan. Bukan pula mimbar keluh kesah karena merasa dizalimi dunia. Judicial review itu alat hukum, bukan alat drama. Ketika Roy, Rismond, dan Tifa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke EMK, yang diuji itu norma undang-undang terhadap konstitusi. Bukan reputasi pribadi, bukan perasaan tersinggung, bukan status tersangka yang bikin tidak terima. Nah, disinilah masalah mulai kelihatan. Hakim MK membaca permohonan itu dan menemukan satu soal krusial. Ini permohonan mau ngapain sih? Mewakili kepentingan publik atau sekadar memperjuangkan nasib 3 orang yang sedang berurusan dengan hukum? Kalau itu kepentingan publik, mana argumentasi konstitusionalnya? Kalau kepentingan pribadi, ngapain dibungkus seolah-olah suara rakyat? Dan di titik itulah, palu belum diketuk, tapi tamparan hukum sudah melayang. Permohonan ini kabur. Kalimat kabur dari Hakim MK itu bukan kata sembarangan, itu vonis awal. Itu tanda bahaya. Itu sinyal keras bahwa sejak halaman pertama, permohonan ini sudah bikin alis hakim naik. Kabur artinya apa? Artinya tidak jelas norma apa yang diuji. Tidak tegas kepentingan siapa yang diwakili. Tidak konsisten antara dalil hukum dan tujuan politik. Tidak rapi memisahkan masalah hukum dan masalah personal. Bahasa gampangnya, niatnya nggak jujur dari awal. Dan Mahkamah Konstitusi bukan tempat buat niat setengah-setengah. Hakim MK paham betul bahwa polemik ijazah Presiden Jokowi ini bukan sekadar perkara akademik. Ini sudah jadi isu politik, dan MK tahu betul ada aroma kepentingan di baliknya. Maka ketika permohonan datang dengan narasi panjang, emosional, penuh tuduhan, tapi miskin kejelasan hukum, hakim langsung pasang rem. MK tidak tuli tapi juga tidak mudah terharu. Ini yang sering disalahpahami publik. Ada yang bilang MK kejam. MK tidak punya empati. MK menutup telinga. Salah besar, MK mendengar tapi MK tidak terbawa perasaan. MK membaca konteks tapi MK tidak tunduk pada tekanan politik. Hakim tahu betul bahwa kasus ini digoreng kemana-mana. Tapi justru karena itu, MK harus lebih dingin dari es batu. Dan disinilah pesan keras itu keluar. Judicial review bukan panggung kegaduhan. Kalau mau bikin gaduh, silakan ke media sosial. Kalau mau adu opini, silakan ke podcast. Kalau mau cari simpati, silakan bikin konferensi pers. Tapi kalau masuk MK, bawa hukum, bukan emosi. Permohonan bermasalah sejak awal. Hakim MK tidak bicara basa-basi. Mereka menegaskan satu hal yang pahit tapi faktual. Permohonan ini bermasalah sejak awal. Artinya bukan cuma soal teknis. Bukan cuma bisa diperbaiki dengan ganti kalimat atau tambah footnote. Masalahnya substansial. Ini ibarat rumah yang pondasinya miring. Mau dicat seindah apapun, tetap roboh. Dan inilah yang bikin sidang berubah tegang. Kuasa hukum berharap ada ruang toleransi. Hakim justru menarik garis tebal. Aturan ya aturan. MK tidak sedang pamer kuasa. MK sedang menjaga marwah. Karena kalau satu permohonan kabur saja diloloskan, maka besok
Semua tersangka bisa ngaku wakil rakyat. Semua perkara pribadi bisa disulap jadi isu konstitusi. Semua emosi bisa diklaim sebagai kepentingan publik. Dan kalau itu terjadi, MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi panggung sandiwara nasional. Maka penolakan ini bukan soal Roy, Risman, dan Tifa semata. Ini peringatan sistemik. Pesannya jelas. Jangan main-main dengan konstitusi. Jangan jadikan hukum alat balas dendam. Jangan pakai baju rakyat untuk kepentingan sendiri. Bagi yang berharap sidang ini jadi ajang pembongkaran besar-besaran, mungkin kecewa. Tapi bagi yang peduli hukum, ini justru kabar baik. Karena MK menunjukkan satu hal penting. Hukum masih berdiri di atas logika, bukan teriakan. Sidang memang memanas. Tapi panasnya bukan karena emosi hakim. Panasnya karena permohonan tidak siap diuji secara konstitusional. Dan ini baru permulaan. Karena setelah permohonan dinyatakan kabur, muncul babak berikutnya yang jauh lebih tajam. Bukan soal berkas lagi, bukan soal redaksi, tapi soal permintaan yang dianggap tidak lazim dan tidak normal. Dan di situ satu nama bicara dengan dingin tapi mematikan, Saldi Isra. Permintaan Refli Harun dianggap tidak lazim dan tidak normal. Kalau tadi kita bicara soal permohonan yang kabur, maka selanjutnya kita masuk ke level berikutnya. Momen ketika kuasa hukum mencoba menarik panggung ke arah yang sama sekali tidak disediakan oleh hukum. Disinilah suasana sidang berubah dari sekadar tegang menjadi dingin, tajam, dan memalukan. Bukan karena hakim marah, justru karena hakim terlalu tenang. Refli Harun sebagai kuasa hukum Roy, Rismon, dan Tifa melakukan satu langkah yang kelihatannya sepele, tapi secara hukum fatal. Ia meminta agar para prinsipal diberi kesempatan berbicara langsung dalam sidang pendahuluan. Kalimatnya halus, nadanya sopan, tapi substansinya menyimpang jauh dari hukum acara MK. Dan disinilah Saldi Isra masuk. Bukan dengan bentakan, bukan dengan emosi, tapi dengan satu kalimat pendek yang rasanya kayak pisau. Ini tidak lazim, Pak Refli. Selesai. Tidak ada debat panjang, tidak ada diskusi basa-basi. Kalimat itu bukan sekadar penolakan, itu penegasan posisi. Artinya apa? Artinya, hakim tahu aturan, hakim tahu konteks, hakim tahu persis apa yang sedang dicoba dilakukan. Dan lebih penting lagi, hakim tahu kapan harus bilang cukup. Permintaan agar prinsipal berbicara langsung dalam sidang pendahuluan itu bukan sekadar tidak biasa. Itu melanggar logika hukum acara. Dalam judicial review, pemohon bicara lewat kuasa hukum. Argumen disampaikan lewat berkas. Hakim menilai norma, bukan emosi. Kalau semua prinsipal boleh bicara langsung, buat apa ada kuasa hukum? Buat apa ada tata tertib? Buat apa ada hukum acara? Di titik ini, penting kita bedakan antara diskresi dan akal-akalan. Diskresi itu ruang kebijakan yang sah. Akal-akalan itu usaha memelintir aturan demi kepentingan sendiri. Dan Mahkamah Konstitusi menutup rapat ruang yang kedua. Permintaan Refli Harun jelas ingin membuka celah. Kalau klien bisa bicara langsung, maka narasi bisa dibangun. Emosi bisa dimainkan. Simpati publik bisa diarahkan. Tapi MK tidak sedang mengurus simpati. MK mengurus konstitusi. Maka jawaban Saldi Isra itu bukan reaksi personal. Itu penjagaan institusi. Ini poin penting. Banyak orang berharap hakim memahami situasi. Masalahnya, hakim MK justru harus menjaga jarak dari situasi emosional. Karena begitu hakim ikut perasaan, putusan jadi lunak, aturan jadi lentur, presiden jadi berbahaya. Dan Saldi Isra paham betul risiko itu. Makanya jawabannya bukan, ya nanti kita lihat. Bukan, mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tidak lazim. Dua